Kenalin, gue Kenzo Alexander, seorang CEO di perusahaan Sender Group. Gue juga seorang ketua dunia bawah. Banyak yang bilang gue psikopat gila. Gue gak suka sama makhluk yang namanya wanita. Kecuali gadis mungil Queen Arabella. Ingat, dia milik gue. Hai, gue Sagara Askurpson. Gue sahabat sekaligus asisten kepercayaannya Kenzo. Umur gue 28 tahun. Gue sama sih seperti Kenzo, dingin dan gila. Gue jago bela diri dan terutama gue sangat ahli di bidang IT. Tenang, gue gak segila mereka berdua kok. Kenalin, gue James William. Panggil aja gue James. Gue pelatih para pengawal di markas. Gue cuek, tapi ya buat orang tertentu aja. Kalau udah kenal, gue cerewet juga kok. Jangan salah, muka gue sangar udah dari kecil. Tapi jujur, gue ganteng kan? Gue jago bela diri dan IT. Hai semuanya, aku Queen Arabella. Aku putri seorang pengusaha bernama Bastian Austin. Tapi mami udah meninggal pas ngelahirin aku. Apa itu salahku? Papi selalu menyalahkan aku atas kematian mami. Papi udah nikah lagi. Ya, kalian tahu sendiri kan cerita Cinderella? Yaps, aku jadi upik abu di rumah aku sendiri. Gue Agatha Christie. Gue sahabatnya Queen. Gue yang paling cerewet, tapi gak kalah cantik sama Queen. Gue paling gak suka yang namanya ditindas. Gue akan balas semua perbuatan orang yang gangguin gue dan Queen, sahabat gue. Alah, lebay semua. Mana ada dia lebih cantik? Mana dia bilang si upik abu cantik lagi? Najong. Kenalin, gue cewek paling cantik yang pernah ada. Gue Naomi Putri, saudari tiri Queen si upik abu. Gue cantik, primadona, dan yang pasti gue gak selevel sama si upik abu. Seorang wanita duduk termenung di ranjangnya yang sedang meratapi nasibnya. Ya Tuhan, kenapa mereka sangat kejam terhadapku? Kenapa aku dijadikan budak mereka di rumah ini? Dan kenapa papaku sangat membenciku ya Tuhan? Ia terisak yang memilukan sambil memegang foto mamanya. Mama, kenapa mama meninggalkan aku sendiri di sini? Kenapa tidak membawaku pergi bersamamu? Ia menangis sambil mencium foto mamanya. Ia adalah seorang wanita bernama Queen Arabella. Queen, kemari kamu, ucap teriak Siska, mama tiri Queen. Queen langsung berlari dengan kaki mungilnya sambil gemetar karena takut disiksa mama tirinya itu. Iya ma, ada apa? Kenapa memanggil Queen? Ucap Queen sambil gemetaran. Heh, kamu tidak lihat ini kotoran di lantai berserakan? Bereskan itu semua sebelum kamu ke sekolah. Hardik Siska sambil menarik rambut Queen. Ma, bukannya itu kotoran karena cemilan Naomi, ma. Ucap Queen kesakitan sambil memegang rambutnya yang ditarik. Berani ya kamu membantah apa kata saya? Iya. Cepat bereskan sekarang juga, bentak Siska. Baik, ma, jawab Queen sambil menahan tangisnya. Ma, kenapa sih pagi-pagi sudah berteriak? Ucap Austin, papa Queen. Ini nih pak, anak kamu, kerjaannya tidak becus. Masa lantai masih kotor begini? Ucap Siska. Austin mengalihkan pandangannya melihat anaknya yang tengah membersihkan lantai. Queen, cepat kamu kerjakan semua itu. Lain kali kalau kerja tuh yang bener, ucap Austin. Iya pak, ucap Queen. Ya Tuhan, kapan papa sayang padaku? Batin Queen menahan tangisnya. Aku berangkat ke sekolah dulu ya, ma, pa, ucap Naomi yang datang dari kamarnya. Iya sayang, kamu yang rajin-rajin ya sekolahnya, ucap Siska. Iya ma, ucap Naomi. Naomi, kalau kamu dapat nilai tertinggi di kelulusan kamu, papa akan membelikan mobil terbaru untukmu, ucap Austin. Pasti pa, Naomi pasti usahakan, jangan lupa sama hadiahnya, ucap Naomi sambil kegirangan dan tersenyum sembari menatap sinis ke arah Queen. Queen yang melihat itu semua hanya bisa menangis dan pergi
langsung berangkat ke sekolah pakai motor bututnya. Sedangkan Naomi menggunakan mobil pergi ke sekolah. Sungguh miris ya nasib Queen. Di lain tempat, seorang pria yang sedang disiksa oleh seorang pria yang kejam. "Ah, ampun Tuan, saya minta maaf. Saya tidak akan mengulanginya," ucap pria itu yang disiksa oleh bodyguardnya. "Apa kau tahu kalau saya tidak suka pengkhianatan?" ucap pria itu dengan dingin dan mata yang tajam sangat mengerikan. "Lakukan penyiksaan sampai mati," ucap pria dengan senyum devilnya kepada para bodyguardnya. "Baik Tuan," ucap bodyguard itu. "Ampuni saya Tuan, tolong ampuni saya," teriak pria itu. Akhirnya laki-laki itu mati mengenaskan. Kemudian pria itu pergi dari markasnya dan kembali ke mansionnya. Ia adalah seorang pria yang kejam dan dingin, bernama Kenzo Alexander. Ia memiliki tubuh yang kekar, kebal racun, dan sangat tampan. Semua kaum Hawa menginginkannya, tapi mereka takut karena kekejamannya. Ia tidak mau mengenal yang namanya wanita, apalagi cinta. Ia tinggal sendiri tanpa orang tua yang sudah meninggal. Karena itu, ia menjadi laki-laki yang keras dan kejam karena masa lalunya yang suram dan memiliki dendam pada seseorang. Setelah sampai di sekolahnya, Queen langsung masuk ke kelasnya. "Queen, sebentar lagi kita ujian kan? Tinggal seminggu lagi. Siap nih, kita lulus," ucap Agatha dengan girang. Ia adalah teman Queen. "Iya Agatha, kita persiapkan aja untuk belajar. Semoga kita dapat nilai yang tinggi ya," ucap Queen dengan tersenyum. Setelah jam istirahat, Agatha dan Queen pun pergi ke kantin. "Queen, ke kantin yuk," ajak Agatha sambil menarik tangan Queen. "Tapi Agatha, tunggu dulu," ucap Queen menahan tangannya. "Kenapa Queen?" ucap Agatha. "Uangku hanya sedikit, tidak cukup untuk makan," ucap Queen sambil menunduk. "Queen, kamu ini bicara apa sih? Ada aku yang selalu ada untuk kamu, Queen," ucap Agatha sambil tersenyum. "Tapi," ucap Queen tertahan. "Udah, ayo Queen," ajak Agatha ke kantin. Sampai di kantin, mereka duduk dan memesan makanan mereka. "Queen, setelah kita lulus, kamu mau kuliah di mana?" tanya Agatha. "Aku masih belum tahu sih mau kuliah di mana. Mungkin aku tidak lanjut kuliah," ucap Queen meratapi nasibnya. "Iya Queen, yang penting kita selalu kasih kabar ya, jangan lupain aku ya," ucap Agatha sambil memegang tangan Queen. Tiba-tiba, "Ternyata di sini, ya anak malang itu. Taunya cuma morotin temannya aja kan," ucap Naomi dengan sinis. Naomi, jaga bicaramu ya. Queen itu teman aku, jadi suka-suka aku dong," hardik Agatha. Agatha orang yang suka melawan dan tidak suka melihat orang yang sombong. "Oh, temennya ya, sungguh bodoh berteman dengan orang malang," ucap Naomi dengan senyum mengejek. "Udah Agatha, yuk kita pergi aja," ucap Queen. "Tapi Queen, kita harus kasih pelajaran sama dia, supaya dia tuh nggak menghina orang lain," ucap Agatha. "Udah Agatha, tidak apa, ayo pergi," ucap Queen sambil menarik tangan Agatha. "Hahaha, kasihan," tawa Naomi dan teman-temannya. Jam pulang pun tiba. Queen langsung pulang ke rumahnya menggunakan motornya. Di tempat lain, seorang pria berjalan menuju perusahaannya yaitu Sander Group. Sampai di sana, semua karyawan sudah berbaris untuk menyapa pemilik perusahaan mereka dengan menunduk. Tidak ada yang berani menatap pria itu. Ia berjalan dengan asistennya bernama Saga, yang sama dengan bosnya dingin dan kejam. Sampai di ruangannya. "Bacakan jadwal saya," ucap Kenzo dengan dingin. "Baik Tuan," ucap Saga. "Jadwal hari ini meeting dengan perusahaan A Group, yaitu perusahaan papanya Queen, jam 10 Tuan," ucap asisten Saga. Jawab Kenzo. Meeting pun berlangsung dengan perusahaan tersebut. "Senang bisa bekerja sama denganmu Tuan. Saya sangat beruntung dan tidak akan menyia-nyiakan kerjasama ini," ucap Austin dengan tersenyum. Ucap Kenzo. "Baiklah Tuan,
Sampai berjumpa lain waktu, ucap Saga, asisten Kenzo. Ia tahu bosnya ini sangat tidak suka orang yang banyak bicara. Baik, saya permisi pergi, ucap Austin dengan hati yang senang karena diterima bekerja sama dengan perusahaannya. Pantau terus perusahaannya, saya tidak suka pengkhianatan, ucap Kenzo dengan dingin. Baik tuan, ucap Saga sambil mengangguk. Keluarlah, ucap Kenzo. Baik tuan, ucap Saga. Keluarlah Saga dari ruangan dan tinggallah Kenzo dalam ruangannya. Sambil pandangannya lurus ke depan dan tidak ada senyuman di wajahnya. Hanya kelihatan wajah yang mengerikan itu saja. Di kamar Queen, ia selalu merenungi hidupnya yang sadis. Selalu disiksa dan sekarang ia tengah fokus belajar karena ujiannya seminggu lagi. Mah, pasti Queen dapat nilai yang bagus. Mah, doain Queen ya di sana. Ucap bibir mungil Queen tersenyum sambil memandang foto mamanya. Ia benar-benar fokus belajar agar dapat nilai yang bagus. Pagi harinya, waktu yang sudah ditunggu-tunggu pun tiba. Dengan semangatnya, Queen tersenyum untuk menghadapi ujian sampai bangun pagi-pagi untuk mengerjakan semua tugas di dapur dan setelah selesai dia pun langsung berangkat ke sekolah. Queen yang memiliki wajah yang imut, mata yang indah, dan kulit yang putih, serta badan yang mungil, siapa yang memandangnya pasti gemas melihatnya. Kenzo saat ini berada di dalam mobil, menuju ke perusahaan dengan asistennya sebagai supirnya. Saga, di markas kondisikan baik-baik. Jangan sampai ada yang menyerang dan selidiki terus siapa-siapa saja yang berkhianat atau ingin menyerang markas kita, ucap Kenzo. Baik tuan, saya sudah mengerahkan semua pengawal untuk menyelidiki semuanya, ucap Saga. Markas yang mereka maksud adalah markas Black King yang diketuai oleh Kenzo sendiri. Markas Black King adalah markas mafia yang paling disegani dan tidak ada yang berani menyerang markas tersebut. Ciit! Suara rem yang diinjak asisten Saga. Kamu bisa nyetir tidak sih? Pinta Kenzo. Maaf tuan, sepertinya saya menyenggol seseorang. Akhirnya asisten Saga keluar dari mobil melihat orang yang ditabraknya. Maaf, apa Nona baik-baik saja? Ucap Saga. Mana ada, lihat tuh motor saya kan jadi rusak gara-gara tuan menyenggol saya. Ucap Queen hampir menangis karena itu motor kesayangannya. Sungguh maaf Nona, saya tidak sengaja, ucap Saga lagi. Aku takut terlambat ke sekolah nih, terus motorku rusak, pecah begini. Akhirnya tangis Queen pun pecah. Karena Saga sedang memenangkan Queen di sana, Kenzo yang sudah bosan menunggu akhirnya keluar dari mobil dan melihat asistennya. Ada apa ini? Ucap Kenzo dengan dingin. Belum melihat wajah Queen karena menunduk melihat motornya yang rusak. Queen yang mendengar suara itu langsung melihat dan menganga melihat ketampanan Kenzo. Sedangkan Kenzo gemas melihat wajah mungil itu yang sedang menangis terlihat imut. Kalian menyenggol saat saya berkendara dan ini gara-gara kalian, motor saya kan jadi rusak, pecah begini. Sambil menarik nafas saat berbicara. Kenzo yang mendengar bukan menjawab, malah memandang wajah Queen yang sangat menggemaskan saat menangis. Bibir Kenzo tersenyum tipis melihat kelakuan wanita yang di depannya. Nona, saya kan sudah minta maaf, jawab Saga. Iya, saya maafkan. Tapi bagaimana dengan motorku? Tangis Queen. Kenzo yang melihat itu hanya diam dan pandangannya terus ke gadis itu. Saga pun heran kenapa bosnya ini hanya adalah diam. Biasanya yang mengganggunya langsung dibantainya. Begini Nona, motor Nona diletakkan saja di bengkel dan Nona naik taksi saja ya, biar saya yang urus, ucap Saga. Tapi kalau di bengkel terus saya naik taksi, uang saya tidak cukup tuan, ucap Queen sambil menunduk dan menangis. Kenzo yang melihat itu pun tersenyum karena gadis di depannya ini sangatlah polos, tapi sayangnya tidak ada yang melihat senyuman itu. Biayain semuanya, ucap Kenzo lalu pergi masuk ke mobil. Hah? Bengong asisten Saga. Baik tuan, ucap Saga, dia heran dengan bosnya.
Akhirnya, Saga menghubungi taksi dan bodyguard untuk membawa motor Queen ke bengkel. Nona, itu taksinya, dan untuk motor Nona alamatnya ini, dan ini uang untuk ongkosnya. Ia memberikan uang beberapa lembar. Baiklah, terima kasih banyak tuan, saya permisi, ucap Queen sambil menghapus air matanya dan tersenyum. Kenzo yang dari mobil melihat gadis itu tersenyum manis membuat jantungnya berdetak kuat. Ada apa? Kenapa jantungku berdetak begini? Gumam Kenzo sambil memegang dadanya. Akhirnya Queen sampai di sekolahnya dan membayar uang ongkos taksinya. Lalu ia langsung masuk ke kelasnya. Tidak terlambat juga, gemam Queen. Queen, kamu udah belajar kan? Ucap Agatha dengan tersenyum. Iya Agatha, kamu bagaimana? Tanya Queen. Belajar sih, ada, tapi susah masuknya, ucap Agatha sambil cengengesan. Kamu tahu sendiri kan, aku itu gimana, susah belajarnya, lanjut Agatha sambil menggaruk tengkuknya. Ya, tidak apa, yang penting kan udah belajar, pasti ada yang ingat juga kan, ucap Queen. Iya juga sih Queen, ucap Agatha sambil tersenyum. Akhirnya ujian dimulai. Para mahasiswa atau mahasiswi sangat serius dalam menjawab ujiannya. Dengan mudahnya Queen menjawabnya dan tinggal menunggu hasilnya. Di tempat lain, Kenzo yang sudah sampai di kantornya dan duduk di kursi kebesarannya. Saga, panggil Kenzo. Iya tuan, jawab Saga. Selidiki tentang gadis yang tadi, ucap Kenzo. Hah? Untuk apa tuan? Tanya Saga penasaran. Kamu berani membantah saya? Bentak Kenzo. Baik tuan, akan saya selidiki, ucap Saga dengan gemetaran. Sekarang, ucap Kenzo. Baik tuan, jawab Saga. Ucap Kenzo. Saga keluar dari ruangan tersebut. Kamu akan menjadi milikku gadis kecil, gumam Kenzo tersenyum smit. Di kediaman Tuan Austin. Queen yang sudah sampai di rumah langsung ke kamar dan mengganti pakaiannya dan langsung menuju ke dapur untuk menyiapkan makan siang bersama Bibi Ina yang hanya menyayanginya di mansion tersebut. Bi, akhirnya kita selesai memasaknya ya, ucap Queen sambil tersenyum. Iya non makan duluan aja biar Bibi yang cuci piring, sedikit juga kok, ucap Bi Ina. Baik Bi, terima kasih, ucap Queen sambil tersenyum. Setelah makan, Queen langsung menghidangkan makanan di meja makan. Setelah itu, ia langsung pergi ke kamarnya. Naomi, Siska, dan Austin pun makan siang bersama. Bersambung.